Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mas Yandri, jadi banyak publik sekarang masih menunggu putusan MK. Nah, Koalisi Indonesia Maju bagaimana mengantisipasi apakah putusan dari MK ini bisa berpotensi untuk cawapres dari Gibran? Ya, pertama kami tidak berandai-andai yang belum terjadi ya. Oke. Itu pasti tidak akan kami lakukan. Yang kedua, kami mendaftarkan Prabowo Gibran itu atas dasar konstitusi. Yaitu Undang-Undang Pemilu dan terakhir itu putusan Mahkamah Konstitusi dipolapi oleh KPU melalui PKPU, perubahan PKPU dan sudah disetujui oleh Komisi 2, ya kan? Artinya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Dan kami hakul yakin yang kami daftarkan itu tidak ada persoalan dan insya Allah akan ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres dan insya Allah sebagai pemenang, Mas Budiman. Jadi tidak ada belum kami lakukan. Kalaupun hari ini ada majelis kehormatan MK, ya silakan berjalan sendiri. Tapi yang pasti keputusan perintah Undang-Undang Dasar 45 itu putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Harus dilaksanakan dan tidak berlaku surut. Artinya tidak ada lagi keraguan buat kami, pasangan Prabowo Gibran tetap akan menjadi pasangan resmi kontestasi Pilpres tahun 2024. Baik, Bang Nurdin, gimana antisipasi Golkar? MK ini tidak mengadili putusan. Tidak mengadili putusan, tapi dia mengadili proses. Kalau dalam prosesnya itu ada pelanggaran, maka itu konsekuensi kepada etik. Oleh karena itu maka KIB tidak ada keraguan sedikit pun tentang pasangan ini. Kalaupun nanti ada putusan yang berbeda dengan ini, itu tidak akan mempengaruhi. Karena ini sudah maju terus lah ya. Tidak akan berpengaruh, tidak akan berlaku surut. Tidak mempengaruhi legitimasi. Berlaku pada saya ditetapkan kapan nggak tahu. Dia tidak mungkin lagi akan mempengaruhi daripada proses pendaftaran dan KIB tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi saya ingin mengatakan begini Mas Budiman, bahwa ke depan ini seluruh komponen bangsa, anak bangsa, di instrumen manapun, instrumen politik, ASN, kekuasaan dan sebagainya, harus mencontoh sepak bola. Karena saya orang bola. Sepak bola? Fair play. Oh, Erick Thohir dong kalau gitu. Fair play. Ya? Bukan. Jadi gini, jangan kita selalu berpraduga bahwa Pak Jokowi karena anaknya. Coba kalau kemarin aku Erick Thohir mungkin ya. Kalau fair play, maka tidak akan ada anak dengan bapak, tidak akan ada tuan rumah maupun tanda. Semua dijalankan sesuai aturan. Baik. Khususnya KPU. KPU jangan sama sekali terpengaruh oleh siapapun. Kalau KPU ini ya bisa, bisa. Tapi oleh karena itu fair play. Kalau fair play adalah karena bangsa kita bangsa bola, ikuti fair play di bola. Mas Jarod, jadi harapan Anda dan antisipasinya terhadap MK Prof Jimli ini gimana? Iya, tadi itu kan berkutat apakah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Mas Budiman, saya ini teringat dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita. Hati-hati loh nak terhadap godaan 3 ta. 1 tahta, kekuasaan, harta, wanita. Apa kaitannya? Nah begini, kaitannya kalau kau tergoda dengan tahta, dengan kekuasaan, maka kamu akan menghalalkan segala macam cara. Untuk mendapatkan kekuasaan itu. Tahta. Kalau harta? Harta, kalau kau tergiur dengan harta, maka kamu akan mengambil jalan pintas. Melakukan korupsi. Wanita, hati-hati. Itu ya. Capresnya nggak ada yang wanita? Bukan. Hati-hati terhadap godaan wanita yang akan menggoda kamu menyalahgunakan kekuasaan. Nah, terkait dengan putusan MK ini ya kita tunggu. Tapi betul tadi bahwa dia tidak bisa mengadili putusan. Mungkin prosesnya. Yang dipertanyakan adalah prosesnya ini cacat. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena konflik of interest. Ini semuanya Mas Budiman digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, memperpanjang kekuasaan. Kami ini pendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi ini selalu kami dukung, kami bela ya dalam situasi apapun. Karena beliau orang baik. Dia bisa bekerja. Tetapi kalau sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan membuat kemunduran demokrasi, tugas kami untuk mengingatkan. Mengingatkan dengan sebagai cara rasa sayang. Rasa sayang. Ya, supaya janganlah ditabrak-tabrak seperti itu. Hati-hati. Apa yang sudah dikerjakan selama 9 tahun jangan rusak oleh setitik nila. Baik, Mas Joko. Jadi harapan Anda ini kan masih ada satu batu sandungan atau apa soal MK yang bisa mengubah lagi konstelasi politik. Gimana Anda KSP mengantisipasi putusan MK ini? Ya biar aja keputusan itu. Apapun keputusan yang terjadi di MK atau keputusan politik seperti apa biarkan. Tetapi yang pasti dari kantor staf presiden clear kita akan mengawal apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Salah satu yang menjadi arahan Bapak Presiden adalah ketika pertemuan dengan para pejabat kepala daerah kemarin.
Bapak Presiden sangat jelas sekali mengatakan untuk memberikan dukungan dan bantuan penuh agar pemilu ini berjalan dengan fair dan dengan adil, transparan dan damai kepada KPUD, Bawaslu. Jangan ada kepala daerah yang miring-miring. Maka kantor staf Presiden akan fokus untuk membackup seluruh elemen-elemen yang memastikan agar pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Anggaran dipastikan, suplai anggaran kepada para penyelenggara harus dapat dengan baik, jangan memihak, ASN harus netral, dan yang pasti satu, Mas, bagaimana kita masyarakat ini menjaga kerukunan. Agar pemilu 2024 itu gembira ria. Agar pemilu 2024 itu betul-betul menjadi sarana agenda konstitusi untuk kita bisa bersama-sama melakukan regenerasi kekuasaan dengan damai. Baik, gitu, Mas. Mas Umam, percaya dengan tadi statement yang diartikulasi oleh Mas Joko bahwa gembira ria, netral dan lain sebagainya. Gimana? Enggak, pertanyaan Mas Budiman membuat saya tergelitik. Kalau soal percaya atau tidak, bagaimanapun juga ya harus percaya, Mas. Semua membutuhkan pembuktian, satu kata dan perbuatan. Bagaimana kemudian konsistensi dari Pak Jokowi itu nanti akan dibuktikan oleh sejarah. Pak Jokowi tentu tidak akan mungkin dalam konteks situasi seperti ini beliau menunjukkan keberpihakan kepada capres AB. Tetapi kalau misal kita cek selama bagaimana ini konsisten kemudian sel-sel apa yang dikatakan, kekuatan apa yang dilakukan di sekitarnya itu menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kekuatan tertentu. Nah, situasi ini, Mas, yang tampaknya juga perlu kita cermati. Tetapi terlepas dari itu, tadi disampaikan terkait dengan konteks putusan MK. Bagaimana dengan putusan MK? Masih ada celah. Kalau misal kemudian itu ada keberanian dari MK sendiri, karena bagaimanapun juga di Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di pasal 7 ayat 6 dan juga ayat 7 itu dijelaskan begini, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah. Dan kemudian ada sanksi lanjutan terkait hukum hakim dan juga panitera. Di ayat yang ke-7, perkara sebagaimana dimaksud ayat 5 dan 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Nah, tetapi problemnya memang ini menjadi sesuatu yang agak problematik karena situasinya 9 hakim sekarang terlaporkan dan kemudian bagaimana komposisi hakim baru. Nah, di atas semua itu ada rumus kekuasaan yang tampaknya sering dan juga barangkali agak relevan di Indonesia. Sebuah kekeliruan yang bisa dipertahankan dengan kekuatan politik dan mampu memenangkan politik, dia akan menjadi kebenaran baru. Oke, itulah sabda dari Mas Umam ya. Matur nuwun, Mas Umam, Mas Yandri, Bang Nurdin, Mas Joko dan Mas Jarot. Pemilu 14 Februari 2024 adalah musyawarah besar bangsa ini untuk menentukan siapa pemimpin yang paling layak memimpin bangsa ini. Namun musyawarah panggung belakang yang diselimuti misteri dan kontroversi termasuk mengakali konstitusi menjadikan musyawarah besar bangsa ini menyisakan beban legitimasi bagi bangsa ini. Sejarah akan mencatat. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.